Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi gerak parabola. Yaitu ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya yaitu GLP dan juga GLPP. Oke. Ya, di sini ada game Angry Bird. Apa kalian tahu atau pernah memainkan game Angry Bird berikut ini? Pasti pernah ya. Kita coba play dulu videonya. Nah, di sini terlihat saat Angry Bird diluncurkan menggunakan ketapel, lintasannya itu berbentuk melengkung. Ya, bisa dilihat ada lintasan titik-titik putih itu berbentuk melengkung. Nah, lintasan melengkung ini bisa disebut juga dengan parabola. Nah, dari video di slide sebelumnya, itu menunjukkan gerak parabola. Sekarang, apa itu gerak parabola? Gerak parabola merupakan gabungan. Gabungan dari apa? Gabungan dari GLB pada sumbu horizontal, di mana itu sumbu X, dan juga GLBB pada sumbu Y. Nah, di sini GLBB-nya itu diperlambat pada sumbu vertikal. Kenapa diperlambat? Karena gerakan benda tadi cenderung melawan gaya gravitasi, sehingga diperlambat. Faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Yang pertama, benda bergerak karena adanya gaya. Setiap benda yang bergerak itu pasti dipengaruhi oleh sebuah gaya. Yang kedua, ada nilai percepatan gravitasi bumi. Di sini dinyatakan dengan G dan bernilai tetap. Jadi dimanapun titiknya itu nanti percepatan gravitasi buminya itu adalah tetap. Dan yang ketiga, pengaruh gesekan udara diabaikan. Nah, di setiap gerak parabola cenderung gesekan udaranya itu selalu diabaikan. Ya, kita lanjut. Di sini ada contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang bermain sepak bola. Kita lihat videonya berikut ini. Nah, ini ada seorang laki-laki yang sedang menendang bola ke arah gawang. Terlihat bentuk lintasannya itu melengkung. Ya, seperti garis putih terlihat melengkung. Nah, ini termasuk contoh gerak parabola. Dan yang kedua ada orang bermain basket. Kita mainkan videonya. Nah, di sini terlihat ada seorang wanita yang sedang melempar bola basket ke dalam ring. Bentuk lintasan dari bola basket tersebut juga melengkung. Bisa ditarik dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, di sini juga termasuk gerak parabola. Oke. Nah, jenis gerak parabola. Pada gerak parabola ini ada beberapa jenis geraknya, yaitu yang pertama, gerakan benda ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, berikut ini adalah contohnya. Ada seorang anak yang sedang melempar bola ke atas. Di situ apa? Ada kecepatan awal dan juga sudutnya theta itu terhadap garis horizontal. Yang kedua, gerakan benda ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Berikut ini adalah contohnya ya, tembakan peluru ini mempunyai kecepatan awal dan ketinggian tertentu. Tapi tidak ada sudutnya karena sejajar dengan horizontal. Nah, yang ketiga ini baru ada gerakan benda ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, di sini gambarnya terlihat bahwa mempunyai ketinggian dan juga sudut terhadap garis horizontal. Jadi, jenis gerak parabola ada 3. Yang pertama, mempunyai kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Yang kedua, mempunyai kecepatan awal pada ketinggian tertentu
dengan arah sejajar horizontal atau tidak ada sudutnya. Yang ketiga, itu mempunyai kecepatan awal dan mempunyai ketinggian tertentu, serta mempunyai sudut terhadap garis horizontal. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat peluru, di mana peluru ditembakkan dari titik A, B, C, D, lalu ke E. Melintasi seperti ini, berbentuk parabola. Nah, di sini juga ada gaya gravitasi, dinyatakan dengan G. Pada titik A, ini merupakan titik awal gerak benda, atau benda ini memiliki kecepatan awal V0. Seperti materi sebelumnya, kecepatan itu memiliki nilai dan juga arah, sehingga diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X-nya dinyatakan dengan Vx, dan juga terhadap sumbu Y-nya itu dinyatakan dengan V0Y. Nah, di sini juga ada theta karena mempunyai sudut saat menembakkan peluru tersebut. Lalu ada titik B. Di sini kondisi benda itu mempunyai kecepatan dan juga waktu tertentu. Di sini juga diuraikan menjadi Vx dan juga Vy. Lalu pada titik C. Pada titik ini, kecepatan vertikal benda itu Vy sama dengan 0. Dan kecepatan horizontalnya itu dinyatakan Vx atau sama dengan V0x. Kenapa Vy-nya sama dengan 0? Karena benda atau peluru tadi ditembakkan pada titik tertinggi, sehingga Vy-nya itu sama dengan 0. Vy ini adalah kecepatan, sehingga benda itu kecepatannya pada titik tertinggi adalah 0. Lalu pada titik D ini sama dengan titik B, di mana kondisi kecepatan benda pada waktu tertentu. Dan juga diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu Y-nya, ini mengarah ke arah bawah karena benda sudah mulai turun. Lalu pada titik E, benda ini berada di akhir lintasannya, memiliki besar kecepatannya sama dengan besar kecepatan awal atau V0 benda. Itu. Nah, di mana di sini theta itu sama dengan sudut elevasi. Di sini sudut elevasi bisa disimbolkan dengan theta maupun alfa. Lalu ada V0. V0 itu sama dengan besar kecepatan awal benda. Ada juga Vx, yaitu merupakan besar komponen kecepatan dalam arah sumbu X, yaitu horizontal. Lalu ada Vy, yaitu besar komponen kecepatan dalam arah sumbu Y, di mana pada arah vertikal. Nah, di sini analisis gerak di sumbu X dan sumbu Y. Bisa dilihat ada peluru yang ditembakkan seperti tadi. Bentuk lintasannya parabola, yaitu melengkung seperti ini. Nah, di titik awal sama dengan titik A tadi bisa diuraikan menjadi Vx dan juga V0Y. Vx mengarah ke sumbu X dan V0Y itu mengarah ke sumbu Y atau vertikal. Di sini juga benda mempunyai sudut elevasi yang dinyatakan dengan theta. Nah, di sini mempunyai tinggi maksimal atau maksimum, di mana kecepatannya itu sama dengan min G. Kenapa min? Karena dia ini melawan gravitasi, sehingga percepatan gravitasinya itu negatif. X, Y max, dan juga Y max ini menunjukkan apa? Kalau Y max ini menunjukkan ketinggian maksimum. Sedangkan X, Y max itu menunjukkan jarak benda pada ketinggian maksimum. Nah, di sini sumbu X itu merupakan gerak lurus beraturan, di mana Vx-nya sama dengan nilainya tetap. Sedangkan di sumbu Y itu merupakan GLBB diperlambat. Karena apa? Mengarah berlawanan dengan gaya gravitasi, di mana Vy-nya itu berubah-ubah.
Nah, di sini Vx itu sama dengan V0 cos theta. Karena apa? Karena Vx itu berdekatan dengan sumbu X atau sudut elevasinya. Dan juga V0Y. V0Y itu sama dengan V0 sin theta. Nah, di sini wajib ditulis atau dicari nilainya dulu setiap ingin mengerjakan soal. Jadi, biar memudahkan kita untuk menjawab soal, kita harus selalu mencari Vx dan juga V0Y-nya, supaya nanti lebih mudah mengerjakan soalnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini, pada sumbu X itu jaraknya mencari bagaimana? Dengan rumus Vx kali T, seperti pada materi sebelumnya, GLB rumusnya S sama dengan Vx kali T. Sedangkan pada sumbu Y ini jaraknya mencarinya seperti GLBP pada materi sebelumnya, yaitu mempunyai 3 rumus ya. Untuk jaraknya itu sama dengan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan juga ada rumus VT. VT sama dengan V0 plus AT. Lalu ada rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, di sini karena diterapkan pada gerak parabola, maka menyesuaikan di mana S-nya ini diganti dengan H, V0-nya diganti dengan V0Y, VT-nya diganti dengan VT, Y, dan A-nya diganti dengan min G. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, yang awalnya tadi, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena S-nya diganti dengan H, sehingga H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Lalu yang kedua, VTY. Nah, yang awalnya tadi apa? VT. VT diganti dengan VTY, sehingga VTY sama dengan V0Y min GT. Nah, yang terakhir, ini ada VTY kuadrat, di mana awalnya tadi yang VT kuadrat ya, diganti dengan VTY, sehingga VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Nah, di sini kenapa, Bu? Kok awalnya tadi plus plus plus, kok sekarang min? Karena tadi, seperti yang sudah kita bahas, bahwa percepatan gravitasinya itu kan melawan arah gravitasi, sehingga negatif, karena berlawanan arah dengan gaya gravitasinya. Seperti itu. Lalu, untuk rumus H, itu ditambah dengan H0 atau tinggi mula-mula. Karena gerak parabola itu tidak selalu dari permukaan tanah, atau biasanya memiliki ketinggian tertentu, sehingga rumus H-nya itu menjadi ini, yang awalnya tadi H sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat, karena ditambah dengan H0, sehingga H sama dengan H0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini hanya ditambahi dengan H0 jika benda tersebut memiliki ketinggian tertentu. Nah, untuk lebih paham, kita bisa latihan soal. Di sini ada soal nomor 1. Sebuah benda dilemparkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal sebesar 50 meter per sekon dan sudut elevasi 60 derajat. Benda tersebut mengenai bangunan yang sangat tinggi, yang terletak 100 akar 3 meter dari tempat pelemparannya. Berapakah waktu yang diperlukan mengenai bangunan tersebut dan kecepatan benda saat mengenai bangunan? Nah, setiap mengerjakan soal, terlebih dahulu dibiasakan untuk menulis, diketahui, dan juga ditanyanya apa, supaya lebih mudah untuk menjawabnya, begitu. Nah, di sini karena tidak diketahui H0-nya, sehingga H0 sama dengan 0. Lalu yang diketahui apa lagi? Yaitu kecepatannya. Kecepatan awal V0 sama dengan 50 meter per sekon. Lalu apalagi? Ya, sudut elevasi yang dinyatakan theta maupun alfa juga boleh. Di sini kebetulan saya memakai theta, jadi theta sama dengan 60 derajat. Lalu apalagi yang diketahui? Ya, S. Karena apa? Benda tersebut mengenai bangunan yang sangat tinggi yang terletak 100
akar 3 meter dari tempat pelemparannya. Jadi, itu menunjukkan S. Jadi, S sama dengan 100 akar 3 meter. Yang ditanya tadi apa? Berapa waktu dan juga kecepatan. Sehingga yang ditanya T dan juga V saat S-nya 100 akar 3 meter berapa? Jadi langkah awal yang harus kita kerjakan tuh bisa menulis ilustrasinya ya, atau gambarannya seperti apa. Seperti ini, peluru dilemparkan. Nah, untuk mengenai gedung tersebut, berapakah waktu dan juga kecepatannya pada jarak 100 akar 3 meter. Oke, kita tulis Vx dan juga V0Y-nya. Jadi biar mudah, kita selalu di awal harus menulis ini, Vx dan juga V0Y-nya. Vx sama dengan V0 cos theta. V0-nya tadi berapa? 50 cos theta. Theta-nya 60 derajat. Berarti Vx sama dengan 50 cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat berapa? Setengah. Jadi Vx sama dengan 50 dikali cos 60 tadi setengah. Jadi setengahnya dari 50 ya ketemu 25 meter per sekon. Sekarang untuk V0Y. V0-nya sama 50 sin 60 derajat. Jadi ditulis seperti ini. V0Y sama dengan 50 sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Jadi V0Y sama dengan 50 dikali setengah akar 3. Setengah dari 50, 25 dikali dengan akar 3. Jadi V0Y-nya sama dengan 25 akar 3. Nah, setelah mengetahui Vx dan juga V0Y, lalu kita bisa cari T-nya dengan rumus apa? Karena GLB, jadi kita pakai S sama dengan Vx kali T. T-nya gimana nyarinya? Kita pindah ruas, sehingga T-nya di sebelah kiri menjadi ini. T sama dengan S per Vx. S-nya tadi 100 akar 3. Vx-nya ketemu 25. Jadi 100 akar 3 dibagi dengan 25. Hasilnya 4 akar 3 second. Jadi waktunya yang diperlukan untuk mengenai bangunan tersebut adalah 4 akar 3 second. Lalu setelah menemukan waktu, kita bisa cari V-nya atau kecepatan saat S-nya 100 akar 3 meter. Nah, kecepatannya bagaimana caranya? Dimana tadi Vx-nya sudah diketahui, nah kita belum tahu VTY-nya karena kita tadi cuma mencari V0Y. Gimana cara mencarinya VTY? Karena VTY belum ada, maka dicari menggunakan ini rumus VTY sama dengan V0Y min GT. Nah, atau VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Karena kita tidak mempunyai H, jadi kita pakai rumus yang VTY sama dengan V0Y min GT, karena kita tadi sudah menemukan T-nya. Ya, kita bisa tulis seperti ini. VTY sama dengan V0Y-nya tadi berapa? 25 akar 3. G-nya kita pakai 10. Lalu T-nya yang sudah kita dapat tadi 4 akar 3. Jadinya ini VTY sama dengan 25 akar 3 dikurangi 10 kali 4, 40 akar 3. Hasilnya min 15 akar 3. Loh, kecepatan apakah boleh min? Boleh, karena kecepatan memiliki arah dan juga nilai. Jadi, negatif ini tuh hanya menunjukkan arahnya, begitu. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, V sama dengan akar Vx kuadrat plus VTY kuadrat. Karena VT-nya udah ketemu, jadi bisa dimasukkan di sini. Vx-nya 25, jadi 25 kuadrat plus negatif 15 akar 3 kuadrat. 25 kuadrat, itu nilainya berapa?
625. Lalu 15 kuadrat 225, karena akar dipangkatkan atau akar dikuadratkan sehingga akarnya hilang menjadi ini. Berarti 625 ditambah 225 dikali 3. Jadi V sama dengan akar 625 ditambah 675. Hasilnya V sama dengan akar 1300. Nah, ini bisa dikeluarkan 100 kali 13, akar 100, 10. Jadi 10 akar 13 meter per sekon. Jadi nilai T-nya ketemu 4 akar 3 sekon dan nilai kecepatannya 10 akar 13 meter per sekon. Oke, kita lanjut soal kedua. Nah, diperhatikan gambar berikut ini. Sebuah peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan awal sebesar 30 meter per sekon dan sudut elevasinya 53 derajat, seperti pada gambar di samping. Nah, jika percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, peluru mengenai sasaran yang terletak pada dinding setelah mencapai ketinggian berapa? Nah, yang pertama kita biasakan ditulis diketahui, yang diketahui apa saja. Yang pertama, kecepatan awal V0 sama dengan 30 meter per sekon. Lalu sudut elevasinya theta sama dengan 53 derajat. Untuk S-nya, kita bisa lihat pada gambar, tertulis 120 itu merupakan jarak, sehingga S-nya sama dengan 120 meter. Nah, sehingga ditanya, itu ketinggiannya berapa? Jadi ketinggian itu simbolnya H. Yang pertama, kita biasakan tadi mencari Vx dan juga V0Y. Vx-nya berapa? Nah, V0-nya 30, θ-nya 53. Jadi Vx sama dengan V0 cos θ, V0 30, cos θ-nya 53. Cos 53 berapa? 0,6. Jadi Vx sama dengan 30 dikali 0,6. Berapa hasilnya? 18 meter per sekon. Lalu kalau sudah mencari Vx, kita cari V0Y. V0-nya tadi berapa? 30. Sin-nya sama ya, 53. Jadi ini V0Y sama dengan 30 sin 53 derajat. Sin 53 0,8. Jadi V0Y sama dengan 30 dikali dengan 0,8. Hasilnya 24 meter per sekon. Nah, setelah kita udah mencari Vx dan juga V0Y, lalu kita bisa cari T-nya melalui rumus S sama dengan Vx kali T. T-nya dipindah ruas ke kiri sehingga T sama dengan S per Vx. T. S-nya tadi 120, Vx-nya ketemu 18. Jadi 120 dibagi dengan 18. Hasilnya 6,7 second. Lalu kita bisa cari H-nya. Kita bisa menggunakan rumus ini. H sama dengan H0 plus V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Karena di soal tidak diketahui tinggi mula-mulanya atau H0-nya, jadi H0-nya sama dengan 0. Lalu V0Y-nya sudah diketahui tadi 24, T-nya 6,7. Dikurangi setengah, G-nya berapa? 10, lalu T-nya 6,7 kuadrat. Sehingga H sama dengan 0 plus 160,8 dikurangi 112,2. Sehingga diperoleh ini 48,6 meter. Jadi ketinggiannya berapa? 48,6 meter.
meter, seperti itu. Nah, di sini ada lagi soal nomor 3. Sebuah benda dilemparkan dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal sebesar 40 meter per sekon. Koordinat benda setelah dilempar selama 4 sekon berapa? Yang pertama, selalu kita cari diketahui dan ditanyanya ya. Dibiasakan ditulis diketahui dan ditanya. Yang pertama, kecepatan awal yaitu V0 sama dengan 40 meter per sekon. Lalu θ-nya 37 derajat. T-nya 4 sekon. G itu 10 meter per sekon kuadrat. Lalu ditanya koordinat. Koordinat itu biasa disimbolkan X, Y. Nah, bisa diketahui seperti ini ya ilustrasinya, di mana benda dilemparkan pada sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan V0. Yang pertama kita cari Vx dan juga V0y-nya. Vx sama dengan V0 cos theta. V0-nya 40, cos theta-nya theta 37 derajat. Cos 37 derajat 0,8. Jadi Vx sama dengan 40 dikali 0,8. Hasilnya 32 meter per sekon. Lalu selanjutnya kita cari V0y-nya. V0y rumusnya V0 sin theta. V0-nya 40, theta-nya 37. Sin 37 derajat 0,6. Jadi V0y sama dengan 40 dikali dengan 0,6. Hasilnya 24 meter per sekon. Berarti diketahui Vx 32, V0y-nya 24. Lalu setelah itu koordinatnya kan X, Y. Kalau di gerak parabola bisa dinyatakan dengan S, H. Karena X menunjukkan jarak dan juga Y-nya menunjukkan ketinggian, sehingga bisa dinyatakan S, H. Nah, seperti ini S sama dengan Vx kali T, di mana Vx-nya udah ketemu 32, T-nya diketahui tadi 4, sehingga S-nya sama dengan 32 dikali dengan 4, ya hasilnya 128 meter. Nah, selanjutnya kita mencari H-nya. H-nya biasakan menggunakan rumus ini ya, H sama dengan H0 plus V0y kali T min setengah GT kuadrat. Karena H0-nya tidak diketahui, jadi H0-nya yaitu 0. V0y-nya berapa? Tadi udah ketemu 24, T-nya diketahui 4. Jadi V0y dikali T 24 kali 4. Setengah GT kuadrat, berarti setengah G-nya kan 10. T-nya 4. Jadi setengah kali 10 dikali 4 kuadrat. Sehingga 24 kali 4, 96. Setengah kali 10 kali 4 kuadrat sama dengan 80. Jadi 96 dikurangi 80. Ya, hasilnya 16. Dimana ini menyatakan ketinggian jadi 16 meter. Sehingga koordinatnya ketemu. Jadi koordinat benda adalah 128,16 meter. Oke, atau X, Y-nya dan juga S, H-nya sekian, seperti itu. Nah, di sini ada kasus khusus pada gerak parabola, yaitu di mana ada tinggi maksimum atau biasa dinyatakan dengan Hmax dan juga waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau disimbolkan dengan THmax. Gimana cara cari tinggi maksimum? Yaitu dengan VTY sama dengan 0. Karena apa? Tinggi maksimumnya tadi kan kecepatan di tinggi maksimum itu sama dengan 0. Jadi VTY sama dengan 0. Nah, VTY kuadrat sama dengan V0Y
kuadrat min 2GH. Nah, kita masukkan VTY-nya itu 0, lalu V0Y kuadrat min 2GH kita pindah ruas, sehingga menjadi ini 2GH sama dengan V0Y kuadrat. Nah, H-max-nya ketemu sama dengan V0Y kuadrat per 2G. Nah, di sini kenapa tadi kita pakai rumus yang VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH? Karena kita cari H-nya. Nah, rumus yang ada H-nya yaitu yang VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2GH. Jadi kita pakai rumus itu. Sedangkan pada waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau TH max, karena VT-nya sama dengan 0, jadi apa? Kalau kita cari T, kita pakai rumus yang ada T-nya, yaitu VTY sama dengan V0Y min GT. Karena kita tidak punya H dan juga mencari T, sehingga kita menggunakan rumus ini begitu. VTY kita masukkan, sehingga VTY-nya 0 sama dengan V0Y min GT. Bisa kita pindah ruas, sehingga GT sama dengan V0Y, TH max-nya sama dengan V0Y per G. Seperti itu. Jadi, kalian bisa memakai rumus jadi, tapi jika kalian ingin lebih mengerti atau nanti bisa lebih paham, kalian bisa menguraikan lebih dahulu agar lebih paham. Jadi, kalau kalian lupa dengan rumus jadinya, kalian nanti bisa menguraikan rumusnya dari atas, begitu. Oke, kita latihan soal lagi, soal yang keempat ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal sebesar 120 meter per sekon dengan sudut elevasi 30 derajat dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi adalah, nah, karena waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi berarti yang dicari apa? T H-max-nya. Oke. Yang pertama kita biasakan ditulis, diketahui, dan juga ditanyanya. Akan lebih mudah untuk menjawab soal. Yang diketahui apa? Kecepatan awal, yaitu V0 sama dengan 120 meter per sekon. Lalu θ-nya, atau sudut elevasinya, 30 derajat. Selanjutnya, karena tidak diketahui tinggi mula-mula, jadi H0 sama dengan 0. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya TH max. Seperti biasa, kita harus cari Vx dan juga V0Y-nya dulu. Vx sama dengan V0-nya tadi berapa? 120. Cos theta, theta-nya 30 derajat. Jadi Vx sama dengan 120 cos theta. Cos-nya 30 derajat. Hasilnya cos 30 derajat setengah akar 3. Jadi Vx sama dengan 120 dikali setengah akar 3. Setengahnya 120, 60. Jadi 60 akar 3 meter per sekon. Ini Vx-nya udah ketemu. Lalu kita bisa cari V0Y. V0Y, V0 sin theta. V0-nya 120 sin theta, sin 30 derajat. Ya, setengah. Jadi, V0Y sama dengan 120 dikali setengah. Setengah 120, 60. Jadi, V0Y-nya sama dengan 60 meter per sekon. Nah, sekarang kita cari TH max-nya. Karena ini pada titik tertinggi, jadi VTY-nya sama dengan 0. Kita menggunakan rumus yang VTY sama dengan V0Y min GT. Karena apa? Kita cari T. Jadi kita harus menggunakan rumus yang ada T-nya. Seperti itu. VTY-nya berapa? 0 kita masukkan. Terus jadi sama dengan ini. 0 sama dengan V0Y min GT. Kita pindah ruas dulu. Sehingga GT sama dengan V0Y
T-nya disendirikan karena kita cari T. Nah, ini T H max sama dengan V0Y per G. Nah, V0Y-nya tadi ketemu berapa? 60. G-nya 10. Jadi, TH max-nya ketemu 6 second. Jadi, untuk waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertingginya adalah 6 second. Seperti itu. Lalu, untuk soal yang kelima. Sebuah bola dilemparkan condong ke atas dengan kecepatan awal sebesar 34 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Kecepatan bola saat mencapai titik tertinggi adalah, jadi kita cari V ya, dengan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang pertama kita tulis diketahui dulu. Yang diketahui V0 atau kecepatan awal sama dengan 34 meter per sekon. Lalu sudut elevasinya θ sama dengan 60 derajat. G-nya 10 meter per sekon. Ditanya V saat H max. Oke, kita menggunakan rumus ini ya. V sama dengan akar Vx kuadrat plus VTY kuadrat. Nah, di sini karena H max, maka VTY-nya sama dengan 0. Sehingga V sama dengan akar Vx kuadrat plus VTY kuadrat. Kita masukkan VTY-nya 0. Jadi V sama dengan akar Vx kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena Vx-nya kuadrat dan di akar, jadi akarnya hilang karena dikuadratkan. Sehingga V sama dengan Vx. Vx-nya rumusnya apa? V0 cos theta. V0-nya tadi 34, θ-nya 60 derajat. Jadi dimasukkan 34 cos 60. Cos 60 sama dengan setengah. Jadi V sama dengan 34 kali setengah. Hasilnya 17 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan bola saat mencapai titik tertinggi itu adalah 17 meter per sekon. Seperti itu. Nah, di sini ada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Sebuah peluru ditembakkan dari atas tanah dengan kecepatan awal sebesar 100 meter per sekon. Dan sudut elevasi, yaitu cos θ sama dengan 4/5. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu peluru saat mencapai titik tertinggi dan tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, yang pertama kita tulis diketahui. Yang diketahui tadi apa? Kecepatan awal sebesar 100 meter per sekon, yaitu V0-nya. Lalu cos θ-nya 4/5. Nah, seperti pada materi sebelumnya, kita bisa mengilustrasikan seperti segitiga ini ya, karena cos itu adalah cos sami, yaitu samping dibagi dengan miring. Jadi nanti sinnya sin demi depan dibagi dengan miring, nanti sinnya berarti 3/5. Ya, seperti itu ya. Nah, G-nya 10 meter per sekon. Ditanya TH max dan juga H max. Oke, yang pertama seperti biasa kita cari Vx dan juga V0Y-nya. Di mana V0-nya itu 100 meter per sekon dan cos θ-nya tadi berapa? 4/5. Jadi 100 dikali 4/5 sama dengan 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 4, ya hasilnya 80 meter per sekon. Jadi Vx-nya ketemu 80 meter per sekon. Lalu setelah mencari Vx, kita cari V0Y-nya. V0-nya 100 meter per sekon. Sin-nya tadi apa? Karena segitiga ya. Berarti sin
demi. Depan tetanya berapa? 3. Miringnya 5. Jadi 100 dikali 3/5. Nah, 100 dibagi 5, 20 dikali 3, 60. Jadi V0Y-nya sama dengan 60 meter per sekon. Setelah udah kita cari Vx dan juga V0Y, kita bisa cari TH max-nya. Rumusnya apa? V0Y per G. V0Y-nya berapa? 60 dibagi G, 10. Jadi 60 dibagi 10, TH max-nya ketemu 6 second. Nah, sekarang untuk H max-nya. H max-nya rumusnya V0Y kuadrat dibagi dengan 2G. V0Y-nya tadi 60. Jadi 60 dibagi dengan 2G. G-nya 10. Jadi 2 kali 10, 20. Jadi 60 dikuadratkan 3.600 dibagi dengan 2 dikali 10, 20. Jadi H max-nya ketemu 180 meter. Jadi, waktu peluru saat mencapai titik tertinggi dan tinggi maksimum adalah ini, TH max-nya ketemu 6 second dan H max-nya 180 meter. Seperti itu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.